Halo sahabat dan kerabat, di mana saja Anda berada. Salam damai, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Fredrik Makitan menjumpai Anda lagi di ruang yang sama dalam acara Dia. Dan sahabat, pada hari ini yang menjadi topik sekaligus merupakan tema untuk renungan kita pada hari ini, saya ambil dari Kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat yang kelima, yang bunyinya, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena merekalah yang akan memiliki bumi." Inilah salah satu dari ucapan-ucapan bahagia yang dikatakan atau diucapkan oleh Yesus pada permulaan atau pendahuluan dari khotbah di bukit. Khotbah di bukit ini terjadi, peristiwa ini terjadi di salah satu bukit yang tidak disebut namanya di Galilea, di Israel bagian utara. Di dalam sejumlah episode kita akan terus membicarakan ini karena ini satu khotbah yang sangat panjang yang ditulis dilaporkan oleh Matius lengkap dalam 3 pasal 5, 6, dan 7. Dan kita baru mulai masuk dalam pendahuluannya. Jadi satu persatu kita akan coba mengingat kembali perkataan Yesus dan coba merenungkannya. Ya, sekali lagi apa yang dikatakan Yesus, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena merekalah yang akan memiliki bumi. Nah, sekilas kalau kita atau siapa saja mendengarkan ini, memang ingin bertanya tentunya. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Karena itu berbahagialah mereka. Ya, beberapa kali dalam episode yang lalu saya sudah katakan bahwa kata berbahagialah ini juga berarti diberkatilah atau dimuliakanlah. Jadi kita sedikit mengingat dulu Tuhan Yesus ini berkhotbah kepada siapa. Ya, walaupun saya sudah bicarakan ulang-ulang setiap kali dalam episode khotbah di bukit ini, saya selalu menjelaskan siapa audiens yang mendengar, hadir pada peristiwa itu dan mendengarkan khotbah Yesus yang panjang ini. Jadi mereka dapat dikatakan terbagi dalam 2 kelompok. Yang satu kelompok kecil saja, yaitu terdiri dari 12 orang. Nah, 12 orang ini adalah 12 murid Yesus. Yang sebelum Yesus memulai khotbah di bukit ini, Yesus sudah menetapkan 12 orang ini dengan memanggil satu persatu nama mereka. Ya, mereka menjadi murid Yesus yang ditetapkan. Dan peristiwa ini terjadi sudah kira-kira di pertengahan tahun kedua dari 3 tahun pelayanan Yesus. Jadi ini bukan pada awalnya. Pada awalnya hanya beberapa murid. Tapi kemudian sebelum khotbah di bukit ini, Tuhan Yesus menetapkan 12 nama. Yang juga sudah disebutkan nama mereka dalam episode yang lalu. Nah, Yesus memulai khotbah yang panjang ini dengan pendahuluan yang saya katakan tadi dengan diberi judul ucapan bahagia. Dan kita sudah berbicara yang pertama, ucapan bahagia yang pertama, ucapan bahagia yang kedua, dan hari ini adalah yang ketiga yang bunyinya seperti tadi itu. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, siapa audiens? Secara singkat saya ulangi bahwa audiens ini adalah 2 kelompok. Kelompok murid itu yang pertama dan kelompok yang kedua, orang ini orang banyak. Yang memang terbanyak datang dari Galilea. Tetapi ada juga yang datang dari daerah-daerah lain. Bahkan ada yang datang dari selatan, bahkan dari Yerusalem. Dari Yudea, dari Yerusalem mereka datang dan mendengarkan Yesus. Jadi ada banyak orang, tidak disebutkan, tidak bisa diperkirakan kira-kira berapa banyak orang yang hadir pada saat itu. Tapi mereka karena sering mengikuti Yesus, maka mereka juga bisa kita sebut sebagai pengikut Yesus. Walaupun kita belum bisa katakan ini murid Yesus sama dengan ke-12 murid, tentu saja tidak. Nah, mereka ini seakan-akan disiapkan oleh Tuhan Yesus. Nomor 1 adalah yang paling menentukan adalah 12 murid Yesus ini yang Tuhan memberi perhatian khusus kepada mereka, menyiapkan mereka untuk satu pelayanan yang lebih panjang nanti setelah Yesus. Nah, audiens ini, kondisi secara politik memang mereka berada di dalam tekanan karena sudah saya katakan berulang-ulang bahwa pada masa itu bangsa Israel sedang berada di bawah penjajahan kekaisaran Romawi yang cukup dengan tangan besi. Dan ini sangat menekan kehidupan mereka.
Itu secara politik. Secara sosial ekonomi juga memang pada umumnya semua dalam keadaan sulit ya. Ya, orang bagaimanapun juga orang di dalam penjajahan tentu saja sulit. Paling sedikit kesulitan hidup mereka karena mereka harus bekerja keras membayar pajak yang tinggi. Baik kepada pemerintah Romawi, belum lagi kepada kerajaan Herodes. Ada Herodes pada waktu itu. Dan belum lagi macam-macam pungutan liar, tekanan-tekanan yang luar biasa yang membuat mereka harus bayar melebihi apa yang seharusnya. Jadi keadaan secara sosial ekonomi memang cukup sulit bagi pada umumnya semua rakyat ini. Keadaan secara spiritual juga sama. Ini seperti mereka nih, kehidupan rohani mereka itu seperti hanya di atas kertas saja. Karena begini, mereka ini harus menaati semua peraturan-peraturan hukum agama yang ada pada saat itu. Dan kadang-kadang itu ditambah-tambah oleh para penguasa agama Yahudi ini sendiri. Jadi akhirnya yang orang rasakan itu adalah seakan-akan cuma dua hal yang harus dilihat itu, yang selalu dilihat di situ, yaitu pelanggaran hukum dan hukuman itu sendiri sebagai akibat dari pelanggaran hukum. Bicara soal kasih, kesucian dan sebagainya itu tidak terlalu dipikirkan dalam pengertian yang mungkin kita mengerti pada saat ini. Jadi secara keseluruhan orang-orang Israel ini semuanya, rakyat banyak ini sedang menderita sebenarnya. Jadi ini semua mengakibatkan kondisi fisik, kondisi mental, spiritual bangsa dan seluruh rakyat itu seakan-akan tidak stabil. Bahkan dalam kondisi atau pada tataran yang paling rendah. Jadi orang-orang itu hidup dalam ketegangan, dalam penderitaan. Bicara soal kebenaran, soal kesucian, keadilan dan kasih dan hal-hal semacam itu di dalam kehidupan praktis itu terasa sangat jauh. Jadi pengertian mereka tentang kasih itu sendiri tidak cukup sesuai dengan apa yang sebenarnya yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Tetapi di dalam keadaan semacam inilah yang Tuhan Yesus katakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Bagaimana itu? Saya kira tidak sulit atau mungkin juga ada yang sulit berpikir atau mengerti tentang apa itu lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu bagaimana? Pada dasarnya kalau kita mau pelajari dari apa yang ditulis oleh Matius ini, pengertian yang sebenarnya dalam bahasa Alkitab itu sendiri, juga dalam bahasa Indonesia yang kita pelajari atau bahasa Inggris, pada dasarnya sama saja artinya. Jadi kita memang sulit barangkali membuat satu definisi yang bagus tentang apa itu lemah lembut. Barangkali juga sulit kita lukiskan bagaimana keadaan lemah lembut itu. Tetapi kita sekurang-kurangnya kita masih bisa membayangkan kalau orang lemah lembut itu seperti apa. Tentu orang yang lemah lembut itu bukan orang yang lembek-lembek, bukan begitu. Jadi lemah lembut ini sebenarnya adalah orang yang baik hati. Jadi orang itu baik. Dia tidak ada kejahatan di dalam hatinya sebenarnya. Jadi itu orang baik. Ramah, sopan, ya hal-hal semacam itu. Dan orang lemah lembut itu memang suka melakukan hal yang baik. Suka berbuat baik. Mereka juga mengutamakan kebenaran. Mereka tidak suka melakukan sesuatu yang tidak benar. Mereka menyukai kebenaran. Itu tanda-tandanya yang bisa dilihat, jadi ada petunjuk-petunjuk yang bisa kita ketahui dan kita bisa menggambarkan atau membayangkan orang yang lemah lembut itu bagaimana. Orang yang lemah lembut juga mereka itu tidak memandang bulu dalam hal berbuat baik ya. Mereka tidak diskriminatif ya, tidak bersifat diskriminatif. Jadi mereka melihat sesama manusia ya adalah manusia sama dengan dirinya sehingga mereka itu melakukan hal-hal yang baik. Dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik, yang ramah, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya apakah orang yang lemah lembut itu bisa marah? Bisa, mereka bisa marah. Mereka tegas, bisa marah. Tapi mereka bukan pemarah. Mereka bukan orang yang kejam untuk melakukan sesuatu demi kebenaran atas nama kebenaran. Bukan begitu mereka. Jadi mereka memiliki hati nurani yang tulus, yang murni dalam melakukan satu kebenaran, satu yang baik bagi manusia, bagi sesama manusia. Kadang-kadang mereka tegas, kadang-kadang mereka bisa marah. Tapi kemarahan dan ketegasan itu lahir dari satu maksud yang baik, yang penuh kasih untuk
orang lain yang ingin diperbaiki itu. Jadi mereka punya tanggung jawab moral yang tinggi. Mereka bukan orang yang tidak punya rasa tanggung jawab moral. Mereka juga mementingkan tidak hanya diri sendiri, tetapi mementingkan kesejahteraan sesama manusia. Juga mereka orang-orang yang lemah lembut ini jangan dipikirkan mereka itu pendiam, orang yang biasa-biasa saja. Tapi mereka ini juga sering bertindak mencegah kejahatan atau memang melawan kejahatan. Jadi orang lemah lembut bukan orang yang lembek-lembek, tapi orang yang wajar melakukan sesuatu yang baik dan benar dan sopan dan ramah dan seterusnya. Orang-orang ini kalau digambarkan seperti itu. Nah, saya yakin bahwa kelemah lembutan dalam pengertian semacam inilah yang dimaksudkan oleh Yesus. Kalau Yesus katakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, yang menjadi masalah atau yang menjadi kesulitan dalam kita pahami adalah bagaimana khotbah yang semacam ini atau ucapan bahagia semacam ini dikenakan kepada orang-orang Israel yang pada waktu itu sebagai kelompok audiensi itu dalam situasi yang saya lukiskan tadi, situasi secara fisik, secara mental, secara rohani dalam keadaan yang tidak begitu stabil karena tekanan politik, ekonomi dan macam-macam itu. Nah, bagaimana orang bisa hadir dengan kelemah lembutan yang dimaksudkan di situ? Nah, ini menjadi pertanyaan. Tapi memang Yesus melakukan ini atau memberikan ucapan bahagia semacam ini agar ini memang yang harus dipikirkan. Karena seperti saya sudah singgung dulu dalam episode yang lalu, pada waktu itu ada berbagai macam upaya untuk bagaimana membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Dan itu maka timbul ada berbagai macam partai atau kelompok atau ya mau dibilang apa. Ada yang mengatakan itu sekte dan sebagainya. Tapi itu adalah kelompok-kelompok orang, kelompok-kelompok politik juga yang mereka melakukan berbagai cara walaupun di antara mereka sendiri tidak cocok satu sama lain. Nah, Yesus mau menyatakan di sini, misalnya salah satu hal tentang lemah lembut itu memang umumnya tidak dipakai oleh orang-orang dalam kelompok-kelompok itu. Sebagai contoh misalnya kelompok Farisi ya yang disebut orang-orang Farisi. Mereka ini berjuang dengan cara mengajak atau menuntun orang Israel atau orang Yahudi untuk menaati seluruh peraturan keagamaan ditambah-tambah lagi. Dengan tujuan supaya Allah berbelas kasihan kepada mereka, Allah menganggap mereka benar, dan Allah sendiri yang mampu bertindak membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Nah, jadi ini berbeda, kelihatan mereka suci sekali, tapi ada banyak kemunafikan di situ. Dan kelompok yang lain sangat agak berbeda, misalnya Herodian dan kelompok Saduki. Mereka pikir untuk melawan ini orang Romawi, pemerintah Romawi sesuatu yang tidak mungkin, mereka terlalu kuat. Maka kita harus berdamai dengan mereka, dengan penjajah ini. Dan di dalam bersama-sama bekerja di dalam. Nah dari situ mereka coba bagaimana memenangkan. Atau mencapai kemerdekaan yang mereka inginkan. Tapi ada kelompok yang lain. Katakan bahwa percuma segala-gala itu. Ini kaum Eseni atau kelompok Eseni misalnya. Kita tidak mungkin bisa bikin apa-apa. Lebih baik kita keluar dari kota, dari masyarakat. Kita pergi ke padang gurun, hidup di sana dan memulai satu hidup serba baru yang bisa menyenangkan Allah dan bisa menolong satu sama lain. Tapi ada yang radikal, kelompok Selot misalnya, dia katakan bahwa kita harus lawan. Orang Romawi kalau dibiarkan kita akan makin ditindas, harus lawan, angkat senjata. Nah, semua ini Yesus tidak mengikuti salah satu dari kelompok-kelompok aliran-aliran ini dengan konsep-konsep dan strategi mereka, tidak. Tapi dia menghadirkan kerajaan Allah yang sering kali dia sebut. Khotbah di bukit ini memang tema besarnya adalah kerajaan Allah. Jadi Yesus mau menunjukkan inilah kerajaan Allah, sifat-sifatnya, karakteristik kerajaan Allah itu salah satunya adalah hidup dengan lemah lembut. Menjadi orang yang lemah lembut. Nah sekarang Yesus katakan lemah lembut kita sudah mulai mengerti. Dan ini tujuannya mengapa menjadi orang lemah lembut. Tetapi bagaimana orang lemah lembut ini memiliki bumi? Ini juga satu pertanyaan.
Nah, ini kita tidak usah terlalu banyak memikirkan, ini kan kata kiasan, memiliki bumi ya. Kamu yang lemah lembut, kamu semua ini kalau lemah lembut, kamu akan memiliki bumi. Nah, dulu saya sudah pernah jelaskan bahwa kerajaan Allah ini adalah satu kerajaan rohani yang bukan hanya melayang di udara, tapi kerajaan rohani yang ada di dalam kehidupan fisik. Jadi ada di dalam kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini, di mana saja, di seluruh bumi ciptaan Allah ini. Jadi, orang yang lemah lembut memiliki bumi itu berarti dia memiliki satu kehidupan di mana saja dia berada di seluruh muka bumi. Dia ada di sana. Jadi kerajaan Allah ada di sana. Dia memiliki itu semua. Dia memiliki hak, bahkan dia memiliki kuasa. Dia juga memiliki kebebasan. Kebebasan untuk apa? Kuasa untuk apa? Hak untuk apa? Untuk melakukan apa yang disebut kebaikan, kebenaran, dan hal-hal semacam itu. Jadi dia di dalam kerajaan Allah sepertinya seseorang sangat-sangat bebas untuk melakukan kebaikan, kebenaran, dan seterusnya. Jadi mereka memiliki hak dan kuasa. Dan orang lemah lembut ini tidak pernah kehilangan hak, kuasa, kebebasan untuk melakukan hal-hal yang benar. Nah, itu memiliki bumi. Dan mereka tidak akan ditolak dimanapun mereka pergi. Kalau selama mereka menjadi orang yang lemah lembut seperti yang saya lukiskan tadi, pasti mereka tidak ditolak. Justru sebaliknya mereka akan sangat dibutuhkan oleh siapa saja, di mana saja mereka berada. Jadi mereka juga menjadi terang karena mereka mengutamakan kebaikan, mengutamakan kebenaran, sehingga dimanapun mereka ada, dengan kelemah lembutan sikap mereka itulah mereka akan diterima dan mereka juga akan menjadi terang untuk orang lain. Nah, sahabat dan kerabat, ya, saya kira secara singkat kita sudah pahami bagaimana kedudukan statement berbahagialah mereka yang lemah lembut, ya. Orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi, ya. Secara singkat kita sudah menangkap sesuatu. Dan kalau begitu apa yang kita terima untuk kita pada hari ini? Saya pikir tidak menjadi satu hal yang sulit untuk pahami ini. Karena keadaan bangsa Israel pada waktu itu, kalau kita bawa ke dalam keadaan hidup kita, ya hal-hal yang tekanan-tekanan itu selalu ada. Penderitaan juga selalu ada. Hal-hal yang buruk, kejahatan selalu ada, selalu terjadi di hadapan kita. Tapi apakah kita harus memilih cara seperti orang Selot, seperti orang Eseni, yang keluar dari masyarakat dan menyendiri? Orang Selot yang selalu berontak secara radikal? Atau orang Farisi yang selalu bersifat munafik, kelihatan dari luar itu melakukan aturan-aturan agama dengan baik, tapi sebenarnya hati mereka jahat, ya seperti yang ada di dalam kehidupan orang-orang Farisi pada waktu itu. Atau mau berkompromi dengan kejahatan, ya untuk memenangkan kejahatan seakan-akan harus berkompromi dengan kejahatan, seperti orang Herodian dan orang Saduki yang mau bergaul berdamai dengan kaum penjajah untuk memenangkan penjajah. Semua hal itu tidak mungkin. Di dalam kerajaan Allah, dia punya sifat-sifat yang bisa membawa terang. Nah, ini satu persatu Yesus ajarkan. Mulai dengan ucapan bahagia. Nah, ini kan berarti kebahagiaan, bukan kebahagiaan dalam hal senang-senang ketawa-ketawa seperti kita, tapi kebahagiaan karena dia melakukan kebenaran. Ya, kebenaran yang dikehendaki Allah atau yang sesuai dengan ukuran Allah untuk mengubah kehidupan manusia. Menjadi dari yang tidak baik, yang sangat menderita menjadi lebih baik. Dan menyenangkan dan menyukacitakan. Itulah aplikasi buat kita dan juga sekaligus merupakan pesan buat kita. Jadilah orang yang lemah lembut, tidak ada yang lain. Dalam situasi apapun, kita harus memiliki sifat kelemah lembutan itu. Karena itulah satu ciri dari kehidupan dalam kerajaan Allah kalau kita mau masuk menjadi anggota atau warga kerajaan Allah. Kita pun juga pasti kalau dengan kelemah lembutan semacam itu dan kesadaran semacam itu, rasa tanggung jawab semacam itu, maka kita juga akan dibutuhkan. Kita akan diterima di mana saja, oleh siapa saja. Itu sudah pasti dan kita akan menjadi terang bagi orang lain. Demikianlah renungan kita dan pesan buat kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian sahabat sekalian, kerabat sekalian. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Dan sudah waktunya saya akan mengundurkan diri. Dan saya berharap bahwa ada sentuhan surgawi yang Anda rasakan pada hari ini untuk
memasuki satu babak baru kehidupan yang penuh dengan perubahan yang dipimpin oleh Allah sendiri di dalam kebenaran dan di dalam kesucian dan di dalam kerajaan Allah itu sendiri. Get your message. Have a good day and see you next time.